طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Fadilatul Syekh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-152. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-153. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan melakukan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyeru orang-orang yang beriman agar meminta pertolongan kepada Allah dengan cara melakukan salat, mengerjakan salat, dan dengan cara bersabar. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Amarallahu ta'ala al-mu'minina bil isti'anati ala umurihim ad-diniyah wa dunyawiyah bis-sabri was-salah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk meminta pertolongan dalam urusan-urusan mereka, baik urusan agama atau urusan dunia. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bis-sabri was-salah, dengan cara sabar dan dengan cara mengerjakan salat. Akan datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang mukmin sabir, sabar. Akan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang mukmin mengerjakan salat. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita sabar. Fas-sabru, apa itu sabar? As-sabru huwa habsun nafsi wa kaffuha amma tukrah. Sabar adalah menahan diri, atau menjaga diri amma tukrah, dari perkara-perkara yang dibenci. Ini makna sabar. Fahuwa thalathatu aqsam, dan sabar itu ada 3 macam. Sabruha ala ta'atillah hatta tuaddiha. Sabar di atas ketaatan kepada Allah
sampai tertunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena seseorang sabar di atas ketaatan kepada Allah sehingga dia bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini yang pertama, sabruha ala taatillah hatta tuaddiyaha. Sabar di atas ketaatan kepada Allah sehingga mampu untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sempurna. Ketaatan kepada Allah butuh sabar. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan puasa Ramadan, kita diperintahkan sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan dalam melakukan ketaatan-ketaatan tersebut butuh dengan as-sabr, kesabaran. Sabar, kita harus bangun pagi untuk melakukan sholat subuh. Waktu di saat enak-enaknya tidur, enak-enaknya berselimut, lagi enak kita di atas kasur, tetapi harus bangun melaksanakan sholat subuh sebagai kewajiban bagi seorang muslim. Di siang hari kita harus sholat zuhur, lagi enak-enaknya kerja, lagi banyaknya pelanggan, lagi banyaknya konsumen yang datang, lagi rame tokonya, harus sholat zuhur. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Harus sholat asar, waktu yang nanggung, tanggung sedikit lagi. Tapi dia harus tetap melaksanakan sholat asar, dan demikian seterusnya. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an maksiatillah hatta tatrukaha. Sabar dari kemaksiatan kepada Allah, yaitu sabar menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah, hatta tatrukaha, sehingga engkau bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sehingga jiwa ini atau diri ini bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini yang kedua, sabar menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dengan beberapa larangan. Dilarang ini, dilarang itu, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, banyak yang nggak boleh. Dan ini sabar, harus sabar, dan karena butuh kesabaran untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal melakukan ini enak, lezat, nikmat, akan tetapi haram. Maka sabar dari menjauhkan diri dari perkara yang haram tersebut. Sabar dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih berat? Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah atau sabar meninggalkan kemaksiatan? Mana yang lebih berat? Nah, sabar dalam istiqomah di atas ketaatan. Ini yang kedua dari jenis-jenis kesabaran. Sabar dari kemaksiatan kepada Allah,
yaitu sabar menjaga diri untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, ini butuh kesabaran enggak? Butuh, ya. Untuk istiqomah agar terjaga dirinya tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan, ini butuh kesabaran. Sabar, ya. Mau ngomong dusta, nah ingat haram dusta, tertahan lagi, sabar, ya. Nah, taib, mau ngambil barang orang lain tanpa izin, ya, nggak boleh, sabar, ya. Nah, dan lain sebagainya dari berbagai macam contoh sabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bisa sabar menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mampu untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ala aqdarillahil mu'limah fala tatasakhatuha. Sabar ketika tertimpa takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yaitu ketika tertimpa musibah, ya. Sehingga ketika sabar jiwa ini ketika tertimpa musibah, dia tidak akan menggerutu, ya. Dia tidak akan marah, ya. Dia tidak akan berkeluh kesah. Nah, ini jiwa ketika dia sabar. Sabar ketika terkena musibah. Tidak menggerutu, dengan mencela Allah, ya. Apalagi mengatakan Allah enggak adil, ya. Nah, atau kalimat-kalimat yang semisalnya, naudzubillah. Nah, jiwa yang sabar dia tidak akan melakukan tasakhut, marah, menggerutu, ya, atau berkeluh kesah dengan musibah yang menimpa kepadanya. Nah, akan tetapi jiwa yang sabar, nah, dia akan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan dia akan bersabar dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan tersebut. Nah, fasabru huwal ma'unatul 'azimatu 'ala kulli amrin. Maka kesabaran itu, ya, kesabaran itu penolong yang besar, nah, atas segala urusan. Nah, ketika seseorang bisa mengaplikasikan sabar, ya, maka kesabarannya ini akan menolong dia untuk mengatasi segala macam urusan. Fala sabila li ghairi sabir an yudrika matlubahu. Dan tidak ada jalan, ya. Tidak ada jalan untuk mendapatkan cita-cita, ya, bagi orang yang tidak sabar. Tidak ada jalan bagi orang yang tidak sabar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakannya, ya, jika dia tidak sabar. Adapun orang yang sabar, nah, maka dia akan mendapatkan matlubahu, akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Khususon at-ta'at asyaqa al-mustamirrah. Terlebih khusus ketaatan, ketaatan yang berat, yang sifatnya kontinu terus-menerus. Fa innaha muftakiratun asyaddal iftiqar ila tahammuli sabr. Sesungguhnya ketaatan yang berat, ya, yang bentuknya mustamirrah terus-menerus harus dilakukan, ini membutuhkan dan sangat membutuhkan kepada yang namanya as-sabr, kesabaran. Ya. Berarti terjawab ya pertanyaan tadi, ya. Nah. Khususon terkhusus, kata Syekh,
melakukan ketaatan. Ini sangat membutuhkan yang namanya as-sabr, kesabaran. Nah, apalagi ketaatan yang berat, yang bentuknya kontinu terus menerus. Nah, di musim dingin misalkan, musim dingin, pegang air aja, masya Allah dinginnya. Tapi dia harus berwudu, dia harus bahkan mandi wajib. Nah, dia harus bangun subuh, kemudian berwudu di musim yang sangat dingin. Kalau di sini mungkin nggak terlalu atau belum pernah kita alami ya. Nah, kalau di beberapa negara yang ada musim dingin, musim panas, di musim dingin, masya Allah, pegang air kayak pegang es. Nah, mungkin di sini jarang kita amalkan wudu dengan satu mud, jarang. Tapi kalau di negara yang ada musim dinginnya, itu sering kita amalkan. Kayak di Yaman, wudu dengan satu mud. Ternyata cukup. Wudu dengan satu mud. Nah, saking dinginnya. Nah, jadi kalau wudu di keran itu kayak apa ya? Kayak megang air panas, cepat banget. Nah, nggak tahan. Dingin. Sudah dingin, kemudian angin yang berhembus juga tajam. Maka sangat sedih sekali kalau di malam hari harus melakukan mandi wajib. Itu paling sedih. Nah, alhasil butuh kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh di sini terkhusus ketaatan yang berat, yang bentuknya kontinu terus menerus, ini sangat membutuhkan tahammulus sabr, sangat membutuhkan yang namanya sabar. Wa tajarru'i al-mararati syaqqah, dan sangat membutuhkan kesabaran dan juga meneguk al-mararah asyaqqah, meneguk kepahitan yang menyulitkan. Fa idza lazama sahibuha sabra faza bin najah. Maka jika suatu jiwa itu melanggengi kesabaran, bisa terus menerus melazimi kesabaran, faza bin najah, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Dia akan sukses ketika dia sabar dan terus melazimi kesabaran. Karena kesabaran tadi ma'unah ala kulli amr, penolong, yang membantu, yang menolong untuk menyelesaikan seluruh urusan. Wa in raddahul makruh wal masyaqqah 'ani sabri wal mulazamati 'alaiha lam yudrik syai'an. Sebaliknya, jika dia terpalingkan dari kesabaran karena perkara-perkara yang dibenci tadi, perkara yang berat tadi, perkara yang berat, perkara yang tidak dia sukai, itu memalingkan dia dari sabar, dan memalingkan dia dari melazimi kesabaran, lam yudrik syai'an, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Nah, ringkasnya, jika dia nggak sabar dengan kesulitan tersebut, dengan perkara yang tidak disukai tersebut, dia nggak sabar, dan tidak melazimi kesabaran, maka dia tidak mendapatkan apapun. Beda dengan yang sabar.
nanti dia akan mendapatkan matlubnya, cita-citanya, apa yang dia inginkan. Adapun yang tidak sabar, falam yudrik syai'an, dia tidak akan mendapatkan apapun. Wa hasala 'alal hirman. Nah, yang dihasilkan hanya hirman. Nah, terhalangi dari sesuatu, terharamkan dari sesuatu, hampa rasanya, enggak dapat apa-apa. Ini bagi orang yang ghair sabir, yang tidak sabar. Wa kadzalikal ma'siyah. Tadi ketaatan ya. Nah, sabar di atas ketaatan. Sekarang sabar di atas sabar dari kemaksiatan. Wa kadzalikal ma'siyah allati tashtaddu dawa'in nafsi wa nawazi'uha ilaiha wa hiya fi mahalli qudratil 'abdi. Fahadhihi la yumkinu tarkuha illa bisabrin azim. Wa kaffin lidawa'i qalbihi wa nawazi'iha lillahi ta'ala. Wasti'anatan billahi 'alal isma minha fa innaha minal fitanil kibar. Demikian juga kemaksiatan. Kemaksiatan yang dimana faktor pendorong atau penarik atau hawa nafsu nah, yang sangat mempengaruhi untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan. Wahiyya fi mahali qudratil abdi, padahal kemaksiatan tersebut berada di bawah kemampuan seorang hamba, artinya dia bisa meninggalkannya. Tapi pendorong untuk melakukan kemaksiatan ini besar, penarik untuk melakukan kemaksiatan ini besar, hawa nafsu. Innan nafsa la ammarratun bisu, sesungguhnya jiwa ini memerintahkan kepada yang memerintahkan kepada yang jelek. Nah, kecuali yang Allah rahmati, kecuali jiwa yang Allah rahmati. Maka sangat mudah seseorang terjatuh ke dalam kemaksiatan, karena banyaknya faktor pendorong yang menghasung untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, misalkan pencurian, ini kemaksiatan. Banyak faktor pendorongnya, karena dia fakir, karena dia lagi butuh, karena dia lagi pengen ini dan itu. Banyak faktor pendorongnya, karena ada kesempatan dan lain sebagainya. Maka kemaksiatan yang dimana faktor pendorongnya itu banyak, sehingga seseorang akan mudah terjatuh ke dalam kemaksiatan, kecuali yang Allah rahmati. Hadhihi la yumkin tarkuha illa bisabrin azim. Maka yang seperti ini tidak mungkin untuk bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut illa bisabrin azim, kecuali dengan sabar yang besar, kecuali dengan sabar yang kuat. Ketika suatu kemaksiatan itu pendorong dan penghasung untuk melakukannya itu sangat kuat, maka tidak bisa seseorang meninggalkan kemaksiatan tersebut illa bisabrin azim, kecuali dengan sabar yang juga kuat. Wa kaffin lidawa'i qalbihi wa nawazi'ha lillahi ta'ala, dan dia harus berusaha untuk menahan faktor-faktor tadi, yang menghasung hatinya terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dia harus menahan dengan kuat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus bisa menahan diri untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan karena Allah subhanahu wa ta'ala.
khasyatan minallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasti'anatan billahi 'alal isma minha, dan juga dengan cara meminta tolong kepada Allah untuk terjaga, terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Nah, sabar dengan sabar yang ekstra, ya, untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, menjauhkan diri dari faktor-faktor, ya, yang bisa menjerumuskan dia dari ke dalam kemaksiatan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah isti'anatan billah, meminta pertolongan kepada Allah agar terjaga, ya, dari kemaksiatan, agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Minta tolong kepada Allah. Nah, fa innaha minal fitanil kibar, karena sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah fitnah-fitnah yang besar. Baik itu kemaksiatan yang bentuknya dosa-dosa besar, al-kabair, atau kemaksiatan yang bentuknya dosa-dosa kecil atau as-saghair. Sangat membutuhkan yang namanya as-sabru, kesabaran, ya, untuk tidak terjatuh ke dalam dosa besar ataupun dosa kecil. Butuh yang namanya as-sabru, kesabaran untuk meninggalkan semua bentuk kemaksiatan. Karena biasanya kemaksiatan, dan perbuatan dosa biasanya sesuatu yang enak-enak, ya. Nah, yang kelihatannya enak, ya. Baik. Akan tetapi tidak diperbolehkan, ya. Sehingga untuk menjaga diri dari perkara yang enak tadi, ya, untuk tidak terjatuh ke dalamnya, ya, butuh yang namanya as-sabru, kesabaran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa kadzalikal bala asyaq, khususan in istamarra fa hadza tad'uf ma'ahu al-quwa an-nafsaniyah wal jasadiyah. Wa yujad muqtadaha wa huwa tasakhut in lam yuqawimha sahibuha bisabri lillah wa tawakkul alaih wal laja ilaih wal iftiqar ala dawam. Demikian pula bala, musibah yang berat, ini membutuhkan kesabaran. Khususon ini istamarra, terkhusus jika musibah tersebut istamarra, terus menerus menimpa dia, tertimpa penyakit misalkan, penyakitnya divonis tidak akan sembuh misalkan, penyakit yang secara pengalaman tidak bisa sembuh, ya. Ini musibah, ya, yang menimpa dia terus menerus. Maka terkhusus musibah yang seperti ini yang dia alami terus menerus, yang selalu melaziminya, ini sangat membutuhkan yang namanya kesabaran. Karena ketika musibah menimpa jiwa secara terus-menerus, tad'uf ma'ahul quwa an-nafsaniyah wal jasadiyah, maka kekuatan jiwa dan kekuatan jasad akan menjadi lemah. Ketika seorang tertimpa musibah, terkhusus musibah yang terjadi terus-menerus, maka akan lemah jiwanya, akan lemah jasadnya. Dan akan mudah terjatuh ke dalam tasakhut, ya, murka, marah, ya, atau berkeluh kesah, ya, karena didapati muqtadaha, konsekuensinya atau dari marah tersebut atau dari musibah tersebut, ya.
sehingga rawan terjatuh ke dalam tasakhut, marah, nggak ridho, ya, berkeluh kesah, ya. Nah, karena lemah jiwanya, lemah jasadnya karena sebab musibah yang menimpanya terus menerus, melemahkan jiwanya dan jasadnya, ya, sehingga rawan terjatuh ke dalam tasakhut, marah, berkeluh kesah, tidak ridho. In lam yuqawwimha sahibuha bisabri lillah. Dia akan mudah terjatuh ke dalam tasakhut, ya. Gampang marah, gampang murka, ya, tidak ridho, berkeluh kesah jika dia tidak melawan jiwanya dengan cara bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang terkena musibah, apalagi terus-menerus, lemah jiwanya, lemah jasadnya, rawan terjatuh ke dalam tasakhut, tidak ridho dengan takdir Allah. Jika dia tidak melawan penyakit ini, ya, dengan cara bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak berusaha melawannya dengan melakukan sabar, ya, maka dia akan rawan terjatuh ke dalam at-tasakhut, ya, tidak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya, ya. Maka hendaklah seorang yang terkena musibah, apalagi musibah tersebut terus-menerus menimpanya, maka fasbiru, bersabarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersabar maka akan menjaga diri dari tasakhut, dari sikap tidak ridho dengan takdir Allah, menjaga diri dari sikap keluh kesah, ya, marah dan seterusnya. Maka harus sabar karena Allah, wa tawakkul alaih, dan harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal laj'u ilaih, dan harus kembali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iftiqar 'ala dawam, dan harus memiliki sikap selalu butuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala dawam, secara terus-menerus. Tanamkan sifat iftiqar, sifat selalu butuh, selalu perlu kepada Allah. Secara dawam, terus-menerus, bahwa dia sangat perlu dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersabar dan bertawakal kepada Allah, ya, dan berlindung kepada Allah, ya, dan selalu merasa butuh kepada Allah, ya, maka akan menjadi ringan, ya, apa yang telah menimpanya. Akan menjadi ringan musibah yang menimpanya. Berbeda ketika dia tidak memiliki sifat sabar, tidak memiliki sifat tawakal kepada Allah, tidak memiliki sifat iftiqar kepada Allah, ya, maka musibah yang menimpa kepadanya akan sangat berat, ya. Walaupun jika dibandingkan dengan yang lain, musibah dia sebenarnya ringan, ya, ringan sebenarnya. Tetapi karena tadi tidak sabar dan tidak bertawakal kepada Allah, ya, sehingga musibah yang ringan tersebut akan sangat terasa berat baginya. Fa'ulimat anna sabra muhtajun ilaihil abdu. Maka dari paparan di atas, ya, sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, sabar di atas takdir Allah yang tidak menyenangkan, ya, sabar di atas musibah, ya. Dari pemaparan di atas diketahui bahwasanya sabar itu sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Seorang hamba sangat butuh dengan kesabaran tersebut. Bal muttar ilaihi fi kulli halatin min ahwalihi. Bahkan seorang hamba itu sangat memerlukan kesabaran tersebut di setiap situasi dan kondisi. Di setiap situasi dan kondisi. Butuh dengan yang namanya sabar. Baik itu sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, atau sabar dari menjauhkan diri dari kemaksiatan, atau sabar ketika tertimpa musibah. Seorang hamba selalu butuh dan perlu dengan yang namanya sabar
di setiap situasi dan kondisi. Falihada amarallahu ta'ala bihi. Oleh karena itu Allah perintahkan agar orang-orang yang beriman itu sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan dengan cara sabar, ya, dan juga dengan cara mengerjakan sholat. Wa akhbara annahu ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Ay ma'aman kana sabru lahum khuluqan wa sifatan wa malakatan wa bima'unatihi wa taufiqihi wa tasdidihi fahanat alaihim bidzalikal masyaq wal makarih. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya yaitu Allah bersama orang-orang yang sabar itu menjadi akhlaknya, menjadi sifatnya, menjadi tabiatnya, dengan pertolongan dan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang sabar itu menjadi akhlaknya, menjadi sifatnya, menjadi tabiatnya. Nah, dan orang-orang yang seperti ini, ya, yang sabar itu sudah menjadi akhlaknya, sifatnya dan tabiatnya, hanat alaihim bidzalikal masyaq wal makarih, akan menjadi ringan, ya. Naam, dengan kesabaran tersebut perkara-perkara yang menyulitkan dia, ya, dan perkara-perkara yang tidak dia senangi. Perkara-perkara yang tidak dia senangi itu musibah dan lain sebagainya, perkara-perkara yang masyaq, yang sangat menyulitkan dan memberatkan dia, nah, itu akan menjadi ringan dengan memiliki sifat sabar, ya. Ringan bagi dia ketika sabar menjadi akhlaknya, menjadi sifatnya, dan menjadi tabiatnya. Nah, ketika dia harus sabar di atas ketaatan kepada Allah, ya, maka semua perintah-perintah Allah ringan baginya. Nah, nggak ada rasa berat, ya. Nah, Allah memerintahkan ini dan itu misalkan, ya, dia akan segera melakukannya. Nah, tidak berat, ya. Atau sebaliknya Allah melarang ini dan itu, maka dia akan ringan, ya, tidak berat, ya, untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia tertimpa musibah, ya, maka akan menjadi ringan. Nah, musibah yang menimpa kepadanya, karena dia tahu itu telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan, ya. Dan pasti apa yang Allah takdirkan dan Allah tetapkan tersebut ada hikmah di balik itu, ya. Ada hikmah yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar, yaitu orang yang sabar menjadi orang yang sabar telah menjadi akhlaknya, sifatnya, dan tabiatnya. Allah bersama orang-orang yang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini akan ringan, ya, musibah yang menimpanya. Nah, perkara-perkara yang menyulitkannya akan menjadi ringan baginya, ya. Wasahula alaihim kullu azim, dan akan menjadi mudah bagi mereka semua yang dianggap berat. Semua yang dianggap berat akan menjadi mudah, ya. Ketika seseorang, nah, telah berakhlak dengan akhlak sabar, bersifat dengan sifat sabar, dan bertabiat dengan tabiat sabar. Wazalat anhum kullu su'ubah, dan akan hilang dari mereka semua kesulitan, ya. Semua kesulitan akan hilang ketika seseorang, nah, melazimi yang namanya sabar, ketika akhlaknya adalah akhlak sabar. Wa hadhihi ma'iyyatun khassah, dan ini adalah kebersamaan yang khusus. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kebersamaan yang khusus. Taqtadi mahabbatahu wa ma'unatahu wa nasrahu wa qurbahu. Yang kebersamaan ini mengharuskan kecintaan Allah kepadanya,
mengharuskan pertolongan Allah kepadanya, mengharuskan pertolongan Allah kepadanya dan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kebersamaan yang khusus. Innallaha ma'as sabirin. Ini kebersamaan yang khusus. Nah, yang dengan kebersamaan ini, Allah mencintai dia, menolong dia, membantu dia, dan mendekatkan dia kepada Allah. Fahadhihi manqabatun 'azimah lis-sabirin. Ini adalah kedudukan yang besar bagi orang-orang yang sabar. Ya. Ketika Allah katakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kedudukan yang agung, kedudukan yang besar, ya. Maka berbahagialah orang-orang yang sabar. Nah, ini fadilah, keutamaan yang besar. Falau lam yakun lisabirin fadilatun illa annahum fazu bihadhil ma'iyyah minallah lakafa biha fadlan wa syarafan. Jika orang-orang yang sabar itu tidak mendapatkan keutamaan kecuali hanya mendapatkan kebersamaan dari Allah, ya. Nah, kebersamaan dengan Allah, lakafa, maka cukup, ya. Maka cukup ini menjadi keutamaan dan kemuliaan. Ya. Cukup ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Jika tidak ada keutamaan bagi orang-orang yang sabar kecuali ini, kecuali innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ya. Jika tidak ada keutamaan yang lain kecuali Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar, maka ini sudah cukup sebagai suatu keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ya. Nah, dan ternyata banyak keutamaan-keutamaan yang lain, ya, bagi orang-orang yang sabar. Ya. Tidak hanya ini. Kalau seandainya hanya ini saja keutamaannya, bagi orang yang sabar itu Allah bersama orang yang sabar, ini sudah cukup. Apalagi ditambah adanya keutamaan-keutamaan yang lain. Ini kebersamaan yang khusus. Yaitu kebersamaan yang mengharuskan kecintaan Allah kepadanya, kepada orang yang sabar. Pertolongan Allah kepada orang yang sabar. Ya. Jadi Allah membantunya, yaitu membantu orang yang sabar tersebut. Allah menolongnya. Ini makna kebersamaan Allah. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Yaitu Allah akan mencintainya, Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya, Allah akan mendekatkan dia kepadanya. Ya. Ini makna innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kebersamaan khusus, ya. Ketika Allah menolong hambanya, mencintai hambanya. Ya. Wa amal ma'iyatul 'ammah, adapun kebersamaan yang umum, ya. Karena kebersamaan ada dua, ya. Ada ma'iyatul khas, khasah, ada ma'iyatul 'ammah. Ada kebersamaan yang khusus, ada kebersamaan yang umum. Adapun kebersamaan yang umum, fahiya ma'iyatul ilmi wal qudrah, yaitu kebersamaan dengan ilmu Allah dan kekuasaan Allah. Yaitu ilmu Allah bersamanya, yaitu Allah mengetahuinya, Allah menguasainya. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 4, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kalian aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Kebersamaan apa ini? Kebersamaan yang ammah, kebersamaan yang umum, ya. Yaitu kebersamaan dengan ilmu Allah dan kudrah Allah, kekuasaan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kalian, yaitu Allah mengetahui kalian, ya. Dimanapun kalian berada, Allah mengetahuinya. Allah berkuasa atasnya. Dimanapun kalian berada, Allah berkuasa atas kalian, dimanapun kalian berada. Aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian. Ini kebersamaan yang
umum, yaitu ma'iyatul ilmi wal qudrah. Ya. Kebersamaan dengan ilmu Allah dan qudrah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi 'amatun lil khalqi, dan kebersamaan ini umum untuk seluruh makhluk, yang muslim, yang kafir. Nah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian semua, baik yang mukmin, yang kafir dan seterusnya, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, yaitu kebersamaan al-ilmu wal qudrah. Nah, itu Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Itu Allah berkuasa atas kalian dimanapun kalian berada. Nah, adapun kebersamaan khusus tadi, nah, yaitu Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya, Allah akan mendekatkan dia kepadanya. Nah, Allah akan mencintainya. Ya, ini kebersamaan khusus. Nah, innallaha ma'as sabirin. Nah, sehingga orang-orang yang sabar akan Allah cintai, akan Allah tolong, akan Allah bantu, dan Allah akan dekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manqabah azimah lis-sabirin, kedudukan yang besar bagi orang-orang yang sabar. Nah. Baik, masih satu paragraf lagi. Fadhal adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjut satu paragraf lagi. Baik, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, melanjutkan penjelasan ayat yang ke-153 dari surat Al-Baqarah. Kata beliau, wa amara ta'ala bil isti'anati bis shalah li'anna as-salata hiya imaduddin wa nurul mu'minin wa hiya silatu bainal 'abdi wa baina rabbih. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk meminta pertolongan dengan cara melakukan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Pembahasan sabar sudah selesai. Sekarang minta pertolongan dengan mengerjakan salat. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk meminta pertolongan dengan cara mengerjakan salat. Yang demikian karena salat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Wa nurul mu'minin, dan cahaya bagi kaum mukminin. Wa hiya silatu bainal 'abdi wa baina rabbih. Dan salat ini adalah silah penyambung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Fa idza kanat salatul 'abdi salatan kamilah, maka apabila seorang hamba salatnya itu adalah salat yang sempurna, ya, mujtami'an fiha ma yulzamu fiha wa ma yusan, yang terkumpul padanya wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat, ya. Dia kerjakan wajib-wajibnya, bahkan dia kerjakan sunnah-sunnah salatnya, ya. Wa hasala fiha hudurul qalbi, dan di dalam salatnya dia bisa menghadirkan hati, ya, fokus. Alladhi huwa lubbuha, yang dimana hadirnya hati dalam salat itu adalah intinya salat, ya, yaitu khusyuk. Fasarul abdu idza dakhala fiha, maka seorang hamba jika salatnya seperti ini, idza dakhala fiha, jika dia masuk ke dalam salat, ya, yang salatnya seperti tadi, istasy'ara dukhulahu ala rabbih, dia merasa sedang masuk menemui Rabb-nya. Wa wuqufahu baina yadayhi, dan dia akan merasa sedang berdiri di hadapan Rabb-nya. Mauqifal abdil khadim al muta'addib, seperti berdirinya seorang hamba al-khadim, sahaya, al-muta'addib, yang beradab, ya. Bagaimana seorang budak ketika menghadap majikannya misalkan, ya. Beradab, ya. Gak lagi menghadap majikannya kemudian tidak beradab di depan majikannya lah.
Lah ini bukan di hadapan majikan, di hadapan Khaliq. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk beradab dan menjaga adab. Ya. Maka seorang hamba yang sholatnya sempurna seperti tadi, mengerjakan wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya, ya. Kemudian bisa menghadirkan hati dalam sholatnya, nah, yang dimana menghadirkan hati dalam sholat termasuk intinya sholat, ya. Maka seorang hamba jika sholatnya seperti ini, ketika dia masuk ke dalam sholat Allahu Akbar, ya, dia merasa sedang masuk menemui Rabbnya. Dia merasa sedang berdiri di hadapan Rabbnya. Mustahdziran likulli ma yaquluhu wa ma yaf'aluh. Dan dia sadar, ya, dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia gerakkan dari gerakan-gerakan sholat, ya, atau ucapan-ucapan zikir-zikir atau doa-doa sholat yang dia ucapkan. Nah, dia fahami, dia mengerti, ya. Dia sadar mengucapkannya, dia sadar menggerakkannya, dan dia faham, mengerti maknanya, ya. Mustaghriqan bimunajati rabbih wa du'aihi, ya. Dan dia serius dengan bermunajat kepada Rabbnya, serius ketika bermunajat kepada Rabbnya dan berdoa kepadanya. La jarama anna hadhihi shalah min akbaril ma'una ala jami'il umur. Apalagi salat ini adalah ma'unah, pertolongan yang paling besar, nah, untuk menyelesaikan seluruh urusan. Nah, fa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya, keji, dan juga perbuatan yang mungkar. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholat yang seperti ini adalah merupakan pertolongan, ya. Ketika seorang hamba melakukan sholat yang bentuknya seperti ini, maka sholatnya sebagai ma'unah yang terbesar baginya, pertolongan yang terbesar baginya dalam seluruh urusannya, baik urusan agama atau urusan dunia. Ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan mengerjakan sholat. Apalagi sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa li'anna hadzal hudur alladhi yakunu fis shalah, karena kehadiran hati yang ada di dalam sholat, yujibu lil abdi fi qalbihi wasfan wa da'iyan yad'uhu ila imtithali awamiri rabbih wa ijtinabi nawahi. Mengharuskan seorang hamba, di dalam hatinya memiliki sifat, ya, dan pendorong yang mengajaknya untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi hiya shalatul lati amarallahu an nasta'ina biha ala kulli syai'. Salat yang seperti inilah yang Allah perintahkan kita untuk meminta pertolongan dengan melakukan salat ala kulli syai'. Nah, meminta pertolongan atas segala sesuatu. Untuk menyelesaikan semua urusan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, baik urusan dunia atau urusan agama. Salat yang seperti inilah yang Allah perintahkan kita untuk meminta pertolongan dengan mengerjakan salat tersebut. Salat seperti inilah yang merupakan akbarul ma'unah ala jami'il umur, ya, pertolongan yang terbesar untuk seluruh urusan.
baik urusan agama ataupun urusan dunia. Nah, maka seorang yang beriman, dia akan senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ini. Sabar dan salat. Nah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Nah, ya ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Selesai penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ya. Dan kita sangat butuh untuk terus diingatkan dalam masalah-masalah yang seperti ini, ya. Masalah sabar, ya. Masalah sholat, ya. Dan yang lainnya, termasuk perkara-perkara yang kita sangat perlu dan butuh untuk terus diingatkan dan diulang-ulang hal-hal yang seperti ini. Nah, baik, maka dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Dengan bertambahnya ilmu ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah, dengan cara kita selalu berusaha untuk sabar. Nah, sabar dalam segala hal, ya. Baik ketika menjalani ketaatan kepada Allah, atau dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah, atau sabar ketika tertimpa musibah, atau bala. Sabar, dan juga agar kita senantiasa melakukan sholat dengan cara yang benar dan sempurna. Khusyuk di dalamnya, tumakninah di dalamnya, hadir hati di dalamnya, faham dan mengerti dengan bacaan-bacaan yang dia baca. Sehingga dia khusyuk, ya, dan serius, sehingga dia merasa berada di hadapan Allah. Dia merasa sedang berdiri di hadapan Allah. Dia merasa sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjadikan solat kita solat yang seperti ini. Tabi'khani fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.